Semua orang menginginkan setiap kehidupannya itu mengalami yang namanya sukacita. Rasul Paulus menulis ini, dia sedang berada di dalam penjara. Terus bukan pada saat lagi enak kita bisa bersukacita, bukan saat lagi moodnya baik-baik saja kita bersukacita, enggak. Tetapi dalam segala keadaan apapun itu, bahkan menderita sekalipun, tetap bersukacita. Mereka tidak ditutup, mereka masih bisa memuji Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala silakan duduk kembali. Saya rindu setiap kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan setiap kita mendapat mahkota kehidupan. Karena kita bertanding sampai akhir. Kita tidak mau menyerah. Kita meningkatkan iman percaya kita. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap sedia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biar musik mengalun, kita nikmati pujian ini. Sukacita kita lewati lembah, kita akan mengerti arti sukacita yang sesungguhnya. Ketika dalam lembah air mata, kita tetap menyaksikan kemuliaan-Nya atas hidup kita. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Mari kita nyanyikan bersama. Melayani, mengasihi.
akan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang besar. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang dahsyat. Kami mau tetap memegang teguh setiap janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang menjadi kekuatan kami. Engkau yang menjadi sukacita hidup kami. Dan kami mau tetap bersandar kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat selalu mengerti setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Siapkan hati kami, mampukan kami, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Buat kami mengerti setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, siapkan jemaat-Mu yang ada di tempat ini dan siapkan hamba-Mu, urapi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom, selamat sore. Puji Tuhan. Masih tetap ada sukacita? Amin. Yang bersukacita bisa lambaikan tangan. Oh, ada yang nggak lambaikan tangan, berarti ada yang nggak bersukacita ya? Sekali lagi yang bersukacita lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, kita mau membuka perenungan kita pada sore hari ini yang terambil di dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat. Ayat yang gak asing lagi bagi setiap kita dan ayat ini sangat pendek sekali gitu ya. Filipi 4 ayatnya yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. Mungkin kita bisa baca dengan berdiri, gak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa berdiri bersama-sama untuk membaca Filipi 4 ayatnya yang keempat. Oke, saya akan menunggunya. Biar semuanya berdiri dan siap untuk membaca firman Tuhan sore hari ini. Filipi 4 ayatnya yang keempat. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Silakan duduk kembali. Semua orang menginginkan setiap kehidupannya itu mengalami yang namanya sukacita. Lebih enak sukacita atau duka cita Bapak Ibu sekalian? Apa? Oh, sukacita. Ada di sini yang seneng kalau duka cita, berduka gitu seneng? Nggak ada ya? Semua orang tidak terkecuali termasuk kita yang ada di tempat ini dan termasuk saya inginnya kehidupannya itu selalu bersukacita dan bergembira. Tidak ada satupun orang yang enggak pengen hidupnya bersukacita, betul ya? Dan kalau bisa, sukacita yang kita miliki itu selalu ada dalam hidup kita. Manusia enggak pernah ngalami yang namanya sedih, manusia enggak pernah ngalami yang namanya berduka, yang ada pokoknya sukacita, enggak mau ngalami susah. Bener enggak ya? Bener enggak ya saya? Benar ya, semua orang pengen yang namanya bergembira, bersukacita, berbahagia gitu ya. Perlu diketahui bahwa ayat ini dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat, yang barusan kita baca bersama-sama, ini ditulis oleh Rasul Paulus dan keadaan Rasul Paulus pada saat itu bukan dalam keadaan yang enak-enak. Bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Filipi 4 ayatnya yang keempat ini, Rasul Paulus menulis ini, dia sedang berada di dalam penjara. Kita tahu semuanya bagaimana keadaan Paulus gitu ya, sering juga disampaikan di mimbar ini. Bagaimana keadaan Paulus saat menulis surat ini, dia sedang dalam penjara. Seringkali disampaikan bahwa penjara pada masa dulu dengan masa sekarang itu sangat berbeda.
Sangat berbeda sekali. Penjara zaman dulu, kita kalau pelajari lebih lanjut lagi gitu ya, penjara zaman dulu itu benar-benar yang kalau sekarang mungkin penjara ada VIP-nya gitu ya. Ada enggak sih penjara VIP? Ada enggak? Ada ya, jadi kayak enak gitu ya. Tapi kalau penjara zaman dulu tuh enggak enak. Bener-bener mereka disiksa, bener-bener kalau Paulus waktu di penjara dia bener-bener dibelenggu, dia dipasung dengan sangat kuat. Dan inilah kondisi Paulus. Tetapi di dalam Filipi 4 ayat yang keempat dia dimampukan untuk mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dan ini menjadi penekanan lagi. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mengapa Paulus mampu atau dimampukan untuk dia itu mengatakan hal seperti ini? Karena dia sendiri pun juga menikmati bagaimana sukacita itu. Dia bukan hanya sekedar menulis surat ini Bapak Ibu sekalian. Dia bukan hanya sekedar nulis bersukacitalah, jemaat sana juga bersukacita. Enggak. Tetapi dalam kondisinya yang seperti itu, dia sungguh-sungguh mengeluarkan isi hatinya melalui surat ini bahwa bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa ini berarti terus menerus, bukan pada saat lagi enak kita bisa bersukacita, bukan saat lagi moodnya baik-baik saja kita bersukacita, enggak. Tetapi dalam segala keadaan apapun itu, bahkan menderita sekalipun, tetap bersukacita. Yang jadi masalahnya terkadang manusia itu, sukacitanya manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Benar? Di sini ada yang kalau seandainya kantongnya kosong gitu, bisa enggak bersukacita? Bisa enggak? Amin, bisa ya. Dalam keadaan apapun kita harus bersukacita senantiasa. Karena kita apa? Poin yang pertama adalah memusatkan seluruh perhatian dan energi kita untuk mengenal Kristus. Kita buka dalam Filipi 3, cuman mundur sedikit saja. Filipi 3 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Filipi 3 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sukacita yang sempurna bisa kita peroleh saat kita bisa mengenal Kristus. Amin. Pengenalan akan Kristus yang menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita, di mana kita bisa bersukacita dengan sempurna. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh mungkin keadaan ekonomi kita. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh kondisi keluarga kita yang mungkin tidak bahagia. Tetapi sukacita itu saat kita bisa mengenal Kristus. Seperti Rasul Paulus sampaikan bahwa malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Yang dulunya dia itu mungkin ya menjadi orang yang terpandang. Dia menjadi orang yang taat akan hukum Taurat. Tetapi sukacitanya bukan karena melakukan itu. Tetapi sukacita yang dia peroleh karena dia mengenal Kristus. Biarlah ini juga menjadi komitmen bagi setiap kita bahwa saat kita mengenal Kristus dengan benar,
gitu ya. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen dan taat beribadah Bapak Ibu sekalian, tetapi benar-benar mengenal Kristus dengan benar, yaitu mengenal Kristus itu menjadi serupa dengan Kristus dan melakukan kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Bapa. Itu yang menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dan biarlah seluruh kehidupan kita memusatkan pikiran kita, perhatian kita, seluruh energi kita untuk mengenal Kristus. Dan yang kedua, mengapa Rasul Paulus bisa bersukacita dengan sempurnanya meskipun dia dalam kondisi yang menderita, meskipun dia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, yaitu di pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-13, Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mengapa Rasul Paulus mendapatkan sukacita yang sempurna? Karena Paulus menjadikan Kristus sebagai kekuatan satu-satunya dalam kehidupannya. Makanya kenapa dia bersukacita? Makanya kenapa dia bisa mengatakan bersukacitalah senantiasa. Karena itu sungguh-sungguh dia alami gitu ya. Karena itu sungguh-sungguh dia alami dalam kehidupannya dia. Meskipun saat dia mengikut Kristus, saat dia mulai menyerahkan seluruh hidupnya kepada Kristus, dia harus menderita. Tetapi kalau dibandingkan hidupnya yang dulu, dia lebih memilih hidupnya yang sekarang ini saat dia bisa mengenal Kristus dan menjadikan Kristus sebagai kekuatan hidupnya. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan. Segala perkara, bukan hanya sekedar dalam hal keluarga saja atau dalam salah satu hal saja. Enggak, tetapi segala hal, segala sesuatu. Saat kita menjadikan Kristus sebagai kekuatan dalam hidup kita, bisa enggak sih kita itu digoyahkan dengan keadaan dunia ini, kenyataan hidup yang ada di dunia ini? Enggak bisa ya. Karena apa? Karena Kristus yang menjadi kekuatan kita. Paulus bisa melangkah maju dengan sukacita karena ia bisa melihat kehidupan dari sudut pandangnya Allah. Ini yang penting dalam hidup kita. Dia bukan melihat kondisi kenyataan hidup yang ia alami. Dia tidak melihat penderitaan yang dia alami. Dia tidak melihat masalah yang dia alami. Tetapi dia melihat bahwa Allah selalu beserta dengan dia. Biarlah itu juga menjadi kekuatan dalam hidup kita. Biarlah itu juga menjadi sesuatu yang kita nikmati dalam hidup kita. Apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini. Yang kita nggak tahu kapan virus corona ini pergi dari sini gitu ya. Pergi dari Indonesia, pergi dari tempat kita. Kita nggak tahu kapan selesainya dan mungkin juga nggak selesai. Bagaimana kita mengalami banyak, kalau kita dengar berita ya, banyak pekerja-pekerja yang diberhentikan. Banyak orang-orang yang mengalami penurunan ekonomi. Tetapi biarlah kita yang ada di tempat ini, meskipun kita mengalami hal tersebut, ada Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Biarlah itu juga menjadi sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Yang ketiga, di Filipi 4 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Filipi 4 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku,
baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus dimampukan memiliki sukacita yang sempurna karena dia belajar untuk mencukupkan diri. Mencukupkan diri. Pada dasarnya manusia tidak pernah merasa puas, ya. Kalau punya seandainya punya motor satu, gitu ya, pengennya nambah lagi satu lagi, atau enggak lebih besar lagi pengen punya mobil, gitu ya. Terus kalau sudah punya itu pengen punya yang lebih lagi. Pada dasarnya sifat manusia itu seperti itu, pengennya lagi dan lagi, gitu ya. Enggak pernah cukup, enggak pernah puas. Pokoknya kalau belum sampai mentok, nggak tahu mentoknya standarnya manusia itu seperti apa gitu ya. Tetapi kalau belum sampai yang namanya mentok gitu, manusia itu nggak pernah yang namanya merasa puas. Yang ada selalu kurang, ya. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk mencukupkan diri. Mencukupkan diri. Rasul Paulus katakan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri ini memampukan kita untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Benar? Kalau kita nggak bisa mencukupkan diri, yang ada kurang terus. Dan yang keluar dari lidah bibir kita apa Bapak Ibu sekalian? Sungut, ngeluh, yang ada kok ngene sih, iki kurang gitu ya. Yang ada keluhan-keluhan. Tetapi kalau setiap kehidupan kita mampu belajar untuk mencukupkan diri dengan keadaan yang ada, kita bisa bersuka cita, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita mau terus belajar bersandar kepada setiap apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan di Alkitab ini, janji Tuhan itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang bisa ngitung janji Tuhan itu berapa gitu ya, 3.000-an sekian mungkin lebih gitu ya. Tapi sudahkah kita bisa menikmati janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Kalau kita nggak bisa mencukupkan diri dengan keadaan yang ada, ya kita tidak akan bisa menikmati janji Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak akan bisa yang namanya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena yang ada apa? Kurang, dan kurang. Mari saat ini semua kita lagi ditata oleh Tuhan. Kita lagi diasah oleh Tuhan bagaimana setiap kehidupan kita. Kita benar-benar bersandar sama Dia Panda. Kita benar-benar yang namanya menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan apa enggak. Mari setiap pribadi lepas pribadi kita mau belajar untuk mencukupkan diri. Ini bukan berarti saya juga sudah pinter dalam hal seperti ini, tetapi kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Dan ini sampai kapan? Ya terus, belajarnya ya terus, enggak pernah berhenti. Sampai kita lulus. Lulusnya kapan? Kalau Tuhan memanggil setiap kehidupan kita. Selagi kita masih diberi kesempatan, ayo kita mau terus belajar. Kita enggak mau terus merasakan kurang-kurang terus dalam hidup kita. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini, saya enggak tahu apa yang Bapak Ibu, saudara-saudari alami saat ini. Masalah apa gitu ya. Mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga. Tetapi ayo, biarlah kita belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan yang ada. Disitulah ucapan syukur bisa kita naikkan di hadapan Tuhan. Yang keempat, Filipi 4 ayat yang keempat, yang barusan kita juga membacanya. Bahwa Rasul Paulus menekankan kembali bahwa mari dalam kondisi apapun kita tetap bersuka cita. Jadikan sukacita menjadi bagian hidup dalam kehidupan kita, yang ada dalam kehidupan kita. Kalau sukacitanya dipengaruhi oleh sesuatu yang di luar, ya kita gampang sekali terpengaruh dan sulit untuk mengucap syukur atau bersuka cita. Tetapi kalau sukacita itu menjadi bagian yang ada di dalam diri kita, meskipun dalam keadaan susah sekalipun, kita bisa bersuka cita. Salah satu contoh yang luar biasa di dalam Kisah Para Rasul 16, ini kisah Rasul Paulus di mana dia di dalam penjara,
dan kondisi yang ada, kondisi yang ia alami. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini salah satu penggalan kisah daripada keadaan Rasul Paulus saat di penjara, gitu ya. Saat di penjara, bagaimana seperti di awal tadi, penjara zaman dulu tidak seperti saat ini. Penjara zaman dulu itu penjara yang sangat mengerikan dan sungguh menderita kalau orang sampai dimasukkan di situ, gitu ya. Dan firman Tuhan catat mereka berada di paling tengah dan tangan kaki mereka dibelenggu. Mereka bisa berbuat apa Bapak Ibu sekalian? Tetapi saat saya merenungkan firman Tuhan ini ya, untungnya gitu ya, mulutnya mereka itu nggak ditutup gitu ya. Nggak tahu zaman dulu udah ada lakban apa belum gitu ya. Untungnya gitu ya, mulutnya mereka itu nggak ditutup. Mereka masih bisa memuji Tuhan, mereka masih bisa menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan yang perlu diperhatikan adalah seluruh hukuman orang-orang yang ada di tempat lain, hukuman lain, mereka mendengar. Berarti kira-kira mereka ini bisik-bisik nyanyinya atau banter Bapak Ibu sekalian? Hah? Banter ya, karena sampai yang lain itu kedengeran dan mereka itu berada di tengah gitu ya. Mereka nggak bisa yang namanya mondar-mandir, kemudian mereka bernyanyi, nggak bisa orang kaki sama tangannya dipasung. Tapi mulut mereka bisa memuji Tuhan. Itu kenapa sih? Karena sukacita menjadi bagian hidup mereka. Salah satunya Rasul Paulus. Sukacita menjadi bagian hidupnya Paulus. Makanya kenapa saat dalam kondisi seperti itu ada puji-pujian yang naik di hadapan Tuhan. Ada nyanyian pujian yang naik di hadirat Tuhan. Bisa enggak sih kita dalam keadaan yang berduka cita, ya bersyukurnya kita itu kalau lagi duka cita, contoh kasus gitu ya, dalam kematian gitu kita pun nyanyi ya, nyanyi-nyanyi gitu ya. Tapi saat kita bersendirian, kemudian kita lagi dalam keadaan yang susah, yang galau, yang sedih. Mungkin kita nyanyi gitu ya. Tetapi mungkin lagu-lagunya kita itu, ya ini pengalaman pribadi gitu ya. Lebih enak itu dengarkan juga yang galau-galau gitu ya. Ini anak-anak muda gimana? Kalau hatinya lagi galau, biasanya nyanyi lagu-lagunya, lagu-lagu apa? Galau gitu ya. Biasanya seperti itu gitu ya. Tapi saat saya merenungkan firman Tuhan ini, iya ya Tuhan ya, saat saya menyadari hal seperti itu dan saya pernah melakukan hal seperti itu, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya ya kalau lagi dalam keadaan susah, lagi dalam keadaan galau, lagu-lagunya pun ikut galau gitu ya. Itu tambah membuat apa? Tambah galau gitu ya, tambah sedih gitu ya. Tetapi mari dalam kondisi yang menderita sekalipun, dalam kesusahan hidup yang kita alami sekalipun, kita mau tetap bisa bernyanyi untuk Tuhan. Kita bisa meluapkan sukacita yang dari dalam, bukan yang dari luar, tetapi dari dalam diri kita, karena kita sungguh sudah menikmati sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini bukan hanya sekedar firman yang kita baca, oh iya Paulus ngalami itu. Tetapi kita mungkin saat membaca ayat ini kita membayangkan, Tuhan kalau posisiku seperti itu, bisa enggak ya aku seperti Paulus? Bisa enggak ya aku tuh memuji Tuhan dengan puji-pujian yang mengagungkan Tuhan? Lah kondisiku isek gak penak ya Tuhan. Aduh kondisiku isek kayak ngene Tuhan. Kondisiku masih kurang ya Tuhan. Ya gimana aku mau bersuka cita?
Kalau sampai ada ucapan seperti itu berarti sukacita kita masih dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Sukacita kita masih dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di luar kita. Tetapi beda dengan Paulus. Saat dia menderita, fisiknya menderita. Secara fisik dia terluka. Tetapi dari dalam ada sukacita yang meluap. Ada sukacita yang keluar dari dalam kehidupan Rasul Paulus. Mari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kita mengalami masalah yang sama, menghadapi pandemi ini sama-sama gitu ya. Tapi mungkin kita juga mengalami masalah ini dampaknya berbeda-beda. Mungkin ada dari setiap kita yang kena dampak. Mungkin kita pekerjaan kita gaji kita dikurangi, ya kita nggak tahu. Tapi ayo kita mau belajar untuk tetap terus selalu menjadikan sukacita itu menjadi bagian hidup kita. Mungkin kita mengalami kelemahan ekonomi, kekurangan ekonomi yang menurun. Tapi ayo, mari sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita bukan sukacita yang dipengaruhi dari luar, tetapi sukacita yang dari dalam. Karena apa? Karena kita mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Karena Kristus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dia yang menjadi pengharapan satu-satunya dalam kehidupan kita. Amin. Pujian-pujian tadi mengantarkan kepada setiap kita bahwa sukacita yang melimpah Tuhan alirkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak bisa tergantikan gitu ya. Kalau kita lihat kehidupannya Rasul Paulus, kehidupannya dia yang lama mungkin enak gitu ya, enggak seperti saat dia itu sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, tetapi dia menganggap rugi itu. Dia menganggap sampah itu. Karena sukacita yang dia alami saat dia mengenal Kristus itu adalah sukacita yang sempurna. Mari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini kita mau tetap bersukacita. Amin. Sukacita Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita memusatkan hidup kita kepada Kristus. Biarlah pikiran kita, perasaan kita, hati kita, kehendak kita berpusat kepada Kristus. Maka Dia yang akan memampukan setiap kehidupan kita untuk kita memiliki sukacita yang sempurna. Sukacita yang kekal, sukacita yang bisa memandang seperti apa yang Allah pandang. Mari kita mau menjadi umat-Nya yang tetap setia, menjadi umat-Nya yang tetap taat. Karena seperti pujian yang menghantarkan firman Tuhan tadi, ada mahkota yang kekal, mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap hidup kita. Amin. Mungkin di dunia ini kita rasanya kayak jalan itu susah gitu ya, menghadapi kenyataan hidup itu susah. Tetapi kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau tetap bersukacita karena kita adalah milik Dia. Kemenangan kita bukan karena sesuatu yang di luar kehidupan kita, tapi kemenangan kita karena kita mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kehidupan kita bersukacita di dalam Tuhan. Pertanyaan bagi setiap kita, sudahkah sukacita yang dari Allah melingkupi setiap hidup kita? Jawab di dalam hati kita masing-masing, jawab dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita masih yang namanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, minta tolong sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Saya beberapa bulan yang lalu, waktu awal-awal corona Bapak Ibu sekalian, saya pernah suka mendengarkan berita-berita, baca-baca berita di handphone gitu ya. Berita yang ada bukan semakin baik, tetapi berita yang ada itu semakin parah gitu ya. Mungkin sampai sekarang pun, sampai yang Jawa Timur bilangnya tambah parah gitu ya. Beberapa bulan yang lalu saya sempat yang namanya merasakan ketakutan gitu ya. Ketakutan, kenapa sampai saya tuh bingung gini. Tuhan kok iso sih saya merasakan kayak gini gitu ya. Padahal ya wis tiap pagi itu doa pagi gitu ya. Tiap sore itu di sini juga ada doa bersama-sama. Mosok masih merasakan yang namanya takut. Dan saat rasa takut itu melingkupi, jujur saja Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang namanya sukacita. Meskipun mungkin orang ngelihat saya
seneng-seneng aja gitu ya, ketawa-ketawa aja mungkin karena nama saya Ria gitu. Tetapi bukan itu enggak bisa membuat saya pun bersuka cita gitu ya. Karena apa? Sudah dilingkupi rasa ketakutan terlebih dahulu. Dan saat saya merenungkan hal itu gitu ya, ada ayat firman Tuhan yang mengingatkan kehidupan saya secara pribadi, dan itu membuat saya kembali untuk Tuhan yang menguasai hidup semua orang. Tuhan yang menguasai alam semesta ini, dan bahkan hidup saya sekalipun itu ada di dalam tangan Tuhan. Mosok sih Tuhan aku gak bisa bersuka cita. Dan itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup saya saat firman ini berkata dalam kehidupan saya. Makanya kenapa kita perlu yang namanya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena inilah yang menjadi jawaban setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita mau merenungkan firman yang singkat ini, bahwa sukacita yang sempurna bukan kita dapat dari sesuatu yang di luar kita. Sukacita yang sempurna bukan kita dapat dari kalau kita memiliki uang yang banyak. Sukacita yang sempurna bukan karena kita memiliki kekayaan dalam kehidupan kita. Tetapi sukacita yang sempurna saat kita mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Saat kita memusatkan seluruh pikiran, perasaan kita, kekuatan kita untuk mengenal Dia. Dialah yang menjadi kekuatan kita. Mari biarlah sukacita yang sempurna itu yang Tuhan berikan bagi kita menjadi bagian dalam hidup kita. Apapun masalah Bapak Ibu saat ini, apapun penderitaan yang kita alami saat ini, apapun tekanan hidup yang kita alami saat ini, mari biarlah itu tidak menjadikan kita lemah, bukan menjadikan kita semakin berduka cita, tetapi biarlah ada sukacita yang keluar dari kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mari biarlah setiap kita tidak pernah menyesal untuk kita mengikut Tuhan dan mengenal Dia dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Akan pernah saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidup.
Sukacita yang tidak pernah habis terus mengalir di dalam kehidupan kami. Masa-masa ini adalah masa di mana Engkau mempersiapkan setiap kami. Selidiki hati kami Tuhan. Ujilah hati kami Tuhan. Agar memang betul kami sedang menghadap di hadapan-Mu. Karena mau meninggikan dan menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, menyatakan kekaguman kami dan sembah kami kepadamu. Kami bukan hadir karena kebutuhan hidup kami, tetapi kami hadir karena kami mau memuliakan Engkau Tuhan Allah kami. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang empunya kehidupan, Engkaulah Alfa dan Omega, Engkau Allah yang menyediakan. Ebenezer, sampai dengan hari ini Engkau sudah menolong kami. Dan itu lebih dari cukup untuk kami terus menikmati sukacita yang berasal dari Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami mampu menjalani kehidupan kami dengan bersukacita. Kami tidak mau kehilangan sukacita itu. Roh Kudus, biarlah setiap kami dimeteraikan oleh kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, agar firman ini terus bertumbuh bahkan berbuah, karena kami menjadi pelaku-pelaku firman. Ini doa kami Bapa, dan berdoa juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Biarlah Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat lebih lagi kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu semakin Engkau pakai untuk kerajaan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali.